Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah status dari majikan. Ya. Biasanya kalau kawan-kawan baca di sosial media, khususnya di Facebook, ini ada status dari majikan yang dimana membuat kontroversi di dalamnya. Kemudian di situ ada juragan yang jelek-jelekan PRT asing, baik itu PRT PL maupun PRT Indonesia. Nah, kali ini yang menariknya ada seorang juragan yang membahas tentang PRT asal Indonesia dan ini memuji sekali tentang PRT-nya. Dan kawan-kawan disimak videonya sampai habis. Apakah kawan-kawan mengalami hal yang sama, ditangisi oleh juragan ketika kawan-kawan keluar dari majikan tersebut? Nanti jangan lupa komentar di bawah videonya. Ini adalah ceritanya. Oke, panggil aja nama juragannya bernama Wong. Nah, Wong ini curhat di sosial media, yaitu di Facebooknya tanggal 29 November 2022. Nah, akhirnya karena curhatan itu di-share oleh banyak orang. Ya, jadi kemarin diberitakan di halaman orang lokal, ya, atau sebuah berita orang lokal. Ini menceritakan bahwa majikan tersebut ini menangis kehilangan PRT-nya yang berasal dari Indonesia yang kerja dengan Wong ini selama 2 tahun. Ya, walaupun cuma sebentar, Mbak ini banyak memberikan kesan baik kepada keluarga si Wong tersebut. Sehingga Wong ini menganggap PRT-nya ini bukan hanya sekedar partner kerja di sebuah rumah, namun juga dianggap sebagai keluarganya mereka sendiri. Hal apa aja sih yang dilakukan mbaknya ini ketika dia ini bekerja di tempat Miss Wong ini sampai ia ngerasa kehilangan banget ya si cecenya. Yaitu yang pertama, Mbak ini mencintai kedua anaknya ya. Yang pertama dilakukan adalah ia mencintai kedua anaknya dan bekerja dengan baik. Dia sangat menyayangi anaknya ya. Sehingga ketika PRT menyayangi anak majikan, ini anak majikan pun juga sayang sama PRT-nya ya, atau sama cecenya. Kemudian yang kedua, sering membelikan mainan dan juga permen. Jadi Mbak atau Cici Indonesia ini sering banget membelikan mainan dan permen sampai ia tuh bisa menghabiskan selama 2 tahun itu ribuan untuk memberikan permen atau makanan kepada anak majikan, dan itu menggunakan uang pribadinya. Jadi hal seperti ini banyak banget PRT asal Indonesia yang melakukan hal yang sama ya. Saya yakin mbak-mbak yang nonton video ini juga pasti mengalami hal yang sama ya, memberikan makanan, memberikan hadiah atau permen kepada anak juragannya ya. Nggak jauh-jauh lah, pokoknya kayak aku sendiri ini juga. Bahkan ultah anakku, aku memberikan dia sebuah baju dengan merek terkenal ya, walaupun harganya ini 300 lebih, hampir 400 setiap ia ulang tahun, dan juga memberikan hal-hal berupa permen, makanan kesukaan mereka. Ini sebenarnya hal biasa, namun nggak semuanya orang loh bisa melakukannya ya, apalagi di tengah kita dengan kondisi uang atau gaji yang biasa saja, tapi kita mau berbagi sama anak majikan, bukan karena itu kita tuh mau mencari muka sama majikan, tapi karena kita tuh sangat menyayangi anak majikan, betul? Jadi karena kita menyayangi, jadi kita memberikan tanpa kita itu mengharap imbalan kembali ya. Itu tulusnya kita terhadap anak ketika kita tuh menjaga sepenuh jiwa ya. Oke, kemudian yang ketiga, setiap malam ini sebelum majikannya ini tidur, si Mbak Indonesia ini menceritakan kelakuan si anaknya, bahwa oh ini loh anakmu tadi tidak belajar dengan baik, bahkan ketika dia melakukan sekolah secara online dia tuh main game. Jadi ia menceritakan semuanya kepada majikan si perempuan, sehingga majikan perempuan ini rembukan sama si Mbak ini bagaimana sih baiknya, apakah yaitu harus diketati atau bagaimana. Nah, semuanya itu mereka rembuk. Jadi itu yang membuat antara majikan dan si Mbak ini tuh makin akrab. Jadi bukan hanya partner dalam kerja, namun juga teman ngobrol lah. Yang dilakukan mbaknya ini sebenarnya sama dengan aku sama majikanku. Jadi aku dulu juga seperti itu. Kalau ada masalah dengan anakku, atau anakku agak nakal di sekolah, ataupun anakku tuh nakal dengan masalah sekolahnya, malas belajar, atau mungkin dia ini mau ujian, bagaimana sikap anakku di rumah, aku juga menceritakan sama majikanku. Yo,
dan memberikan ide-ide yang terbaik bagaimana agar anaknya ini ibaratnya berubah dalam belajar ya. Jadi sebenarnya kita sama, tapi nasib yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita tetap kerja ya, tetap kerja dengan hati yang ikhlas. Kalau kita tuh kerja dengan ikhlas, nanti gajinya juga barokah, kan seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat, mbaknya ini juga ngomong ya, kalau anaknya ini suka main catur. Nah, jadi mbaknya ini juga ikut-ikutan belajar main catur. Jadi kalau anaknya itu sudah selesai belajar ataupun pengen main, jadi mbaknya ini menemani dia main catur. Jadi mbaknya ini pengen belajar apa yang disukai oleh anaknya. Nah, mbak-mbak pasti juga memiliki ide seperti itu agar bisa dicintai oleh anak majikan. Nah, mbaknya ini sering juga memijat si juragan perempuan ya. Jadi kadangkala kalau si majikan ini agak lelah, kemudian capek dalam bekerja, mbaknya ini sangat perhatian sekali, mau memijat biar majikan itu nggak berpikir ibaratnya stres lah menghadapi kerjaan. Jadi mbaknya itu juga memijat, walaupun di dalam poin ini tidak boleh ya memijat majikan ya. Nanti kita bakal bahas masalah pijat memijat majikan kita, apakah ini melanggar hukum? Jawabannya melanggar. Untuk detailnya nanti kita akan bahas lagi nggih. Kemudian yang ketujuh, ini mbaknya ini juga perhatian banget ya, setiap kali majikannya ini mau pergi olahraga, ketemu sama temen olahraga atau apa, mbaknya itu selalu menyiapkan makanan-makanan yang sehat untuk majikan. Nah, hal sekecil ini loh kamu dianggap sesuatu hal yang sangat peka sekali dalam kepada majikan. Ketika kita peka, maka majikan pun ini akan menyayangi kita ya. Oke, kemudian yang kedelapan, ini mbaknya ini dianggap suka sekali menghemat uang belanjaan. Jadi ini seperti tipe saya ya, yaitu ketika dia itu belanja mencari bahan yang murah dan menawar belanjaannya ya. Ini tipenya kayak saya tuh kalau belanja hampir 1 jam untuk mencari tempat toko-toko yang murah dan juga gampang nawaran. Nah, ini nawarnya ini nanti uangnya bukan diambil kita, tapi kita kasihkan ke majikan ya. Nah, ini adalah sikap yang mulia sekali. Yang terakhir ini kata si juragan, mbaknya ini tidak suka mengambil uang majikan. Artinya ia tidak melakukan pencurian uang majikan. Nah, sikap ini juga hampir sama dengan saya. Saya memang tipenya tidak suka mengambil uang majikan. Bahkan kalau aku butuh uang, maka aku akan menanyakan ke majikan, "Mbok, aku nggak punya uang. Pak, aku nggak punya uang, minta 20, minta 100 yang dikasih." Jadi dengan hal yang kita bahas tadi, coba mbaknya ini belajar bagaimana yang dilakukan oleh mbaknya. Jadi siapa tahu kalau kita ini berubah mengikuti jejak mbaknya yang tadi, siapa tahu kita disayang kalau sama majikan. Namun kalau kita sudah mengikuti prosedur kayak mbaknya tadi, tapi majikan tidak berubah, itu tandanya majikan Anda yang tidak memanusiakan manusia. Jadi tidak perlu Anda belajar seperti mbaknya. Nah, itu aja ibaratnya pembahasan kita ini semacam gosip ya, gosip. Jadi semoga gosip ini berguna buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.